Yosa, kembali lagi di Lord Itachi. Dan ini dia full One Piece chapter 1096. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler bisa tutup video ini sekarang, lihat dikit-dikit juga boleh. One Piece chapter 1096 yang berjudul Kumachi, kenapa judulnya seperti itu? Karena pada dasarnya itu adalah panggilan Gini untuk Kuma. Lalu chapter ini pula ditemani dengan suatu cover request, bertemakan Zoro di sana yang terlihat panik. Nah, di awal chapter terjadi pengumuman yang dilakukan oleh MC Tenryubito, di mana ada 13 kelinci spesial yang kami perkenalkan bernilai 10.000 poin. Sementara 150 sisanya dianggap sebagai kelinci langka. Pembunuhan yang dilakukan dengan one shot atau sekali tembak akan diberikan hadiah, atau bonus yang luar biasa. Dan hadiah mewah sudah dipersiapkan untuk pemenang. Yang mana yang mendengar itu terlihat para budak dan para warga setempat, mereka mulai berlari menjauh dari tempat itu, kemudian kita diperlihatkan Garling muda yang mirip sekali dengan Shanks. Kalian bisa diam dan menonton saja, kata Garling kepada karakter lainnya, yang tampaknya merupakan karakter baru. Yang sudah dikonfirmasi mereka adalah Kesatria Suci atau Holy Knight, di mana mereka telah bersiap mengikuti lomba berburu tersebut, dan salah satu dari mereka mengatakan, "Jangan harap kamu menang dengan mudah, Garling." Sementara para warga setempat benar-benar mencoba kabur dengan begitu histeris dan berkata, "Seharusnya ini ilegal. Jika ini mimpi tolong biarkan aku bangun. Tidak benar bagi manusia untuk memperlakukan manusia lainnya seperti ini." Kita melihat Tenryubito tertawa di sana sambil menembak budak-budak, tetapi sang MC mengatakan, "Tolong jangan mulai dulu, ikuti aturannya." Sambil tertawa, di mana sang MC menegaskan bahwa pemburuan akan dimulai 1 jam lagi. Kemudian scene beralih menuju markas Angkatan Laut, di mana terjadi obrolan antara Garp dengan Kong melalui suatu deden musi. Dan juga terlihat bahwa Garp sedang santai berlibur. Dalam obrolan Kong menyeru Garp menuju ke God Valley. Garp di sini berkata, "Kenapa kau mengirimku ke pulau terpencil itu?" Dan Kong menjawab, "Sudah ku bilang padamu. Aku tidak bisa mengatakan alasannya. Tolonglah Garp, aku tidak yakin tentang detailnya. Tetapi jika itu terjadi aku akan mendapatkan masalah." Garp pun meresponnya dengan berkata, "Kunjungan lapangan oleh Tenryubito. Sudah ku bilang berkali-kali jangan memancing Hachinosu, kau terlalu meremehkan mereka. Itu dianggap sebagai harta karun pulau bajak laut. Tentu saja mereka akan datang untuk mengambilnya kembali," kata Garp sangat santai. Kong kembali menjawab, "Dari mana kau mendapatkan informasi tentang itu?" Lagi-lagi Garp menjawab dengan santainya, "Kalau pengawalmu saja yang kau kirimkan di sana, bukannya atau seharusnya sudah cukup untuk menangani masalah itu?" Dan Kong di sini akhirnya mengatakan, kalau masalahnya dia tidak menyangka kalau Roger akan bergerak. Garp langsung kaget dan mengatakan, "Seharusnya kau memberitahukanku lebih awal. Aku akan pergi." Kemudian di halaman berikutnya kembali beralih menuju Pulau Hachinosu. Di sana juga terjadi semangat tempur dan salah satu bajak laut di sana mengatakan sepertinya mereka mendahului kita. Bajak laut Rock. Setelah berlayar ini akan menjadi insiden besar bagi dunia bajak laut. Dan di panel berikutnya scene kembali ke God Valley. Di sana kita menyadari ternyata di setiap punggung dari para budak ada logo target dan itu merupakan target yang diincar oleh para pemburu budak yang ikut serta. Kemudian kita diperlihatkan Ivankov yang masih kecil. Ia sedang berdiri di atas batu dan menyuarakan aspirasinya. Di mana Ivankov berteriak, "Kapal-kapal Marine yang jumlahnya sangat banyak telah mengepung pulau ini. Tentu saja tidak ada yang bisa kabur dari sini." Dan fakta, bahwa ini semua terjadi dalam kenyataan akan ditutup-tutupi oleh pemerintah dalam sejarahnya. Ini adalah permainan pembantaian yang bertujuan untuk mengusir penduduk asli demi sumber daya alam mereka. Dan sekitar 100.000 kelinci di pulau ini akan mati setidaknya dalam waktu 3 minggu. Tanpa satu pun yang selamat. Dan dapatkah Anda membayangkan tempat ini benar-benar akan menjadi neraka atau akhirat? Salah satu warga yang mendengar perkataan Ivankov mengatakan, "Kalau begitu jika kita bisa bertahan selama 3 minggu maka kita semua akan bebas." Dan Ivankov meresponnya dengan berkata, "Kalian tahu ini seperti neraka.
0 adalah jumlah pasti dari mereka yang selamat dari turnamen ini. Dan warga yang mendengarnya tentu saja kaget dan juga berkata, jika itu semua bohong lalu mengapa repot-repot memberi kita harapan? Dan di sini Ivan pun merespon kembali dengan berkata, benar, kita masih ada harapan, kami akan berlari demi hidup kami. Di manakah asyiknya membunuh manusia yang berhenti bergerak karena putus asa? Berhentilah bermimpi bahwa kau akan bertahan dalam game ini, jadi kita fokus dengan melarikan diri dari game ini. Kemudian Shin beralih ke Garling lagi menunggangi seekor ayam mirip kayak di Final Fantasy. Di sana dia sudah banyak memburu, bahkan sang MC mengatakan kalau Garling sudah mendapatkan 10.000 poin. Dan juga Garling mengincar korban kelinci yang bernilai tinggi. Kemudian Shin beralih kembali ke Ivankov di mana rantai Ivankov telah terpotong akibat gigitan manusia ikan di sana. Dan Ivankov pun memujinya dan itu disambut baik oleh manusia ikan tadi karena dirinya tidak pernah dipuji sebelumnya. Sementara itu Gini sibuk dengan berbagai denden musi di depannya, lalu berbicara, hadiah turnamen ini akan menjadi kunci lolosnya kita. Salah satu daripada hadiah itu adalah buah iblis terkuat, yang dikabarkan jika kau memakannya kau bisa berubah menjadi naga dalam mitos. Mereka juga punya Nikyu no Mi, yang memberimu kemampuan untuk mengirimkan orang lain atau dirimu sendiri terbang ke tempat yang jauh. Dan di halaman berikutnya terjadi perumusan masalah yang dilakukan oleh yaitu Ivankov, Kuma dan yang lainnya. Di mana Ivankov berkata, jika ada yang memakan buah iblis itu akan membantu banyak orang di sini untuk melarikan diri dari neraka dan kepungan angkatan laut. Namun budak-budak di sana putus asa karena pastinya hadiah itu ada di pusat kota. Kemudian di sini Gini berkata, aku ahli dalam pencurian, penyadapan dan komunikasi. Aku sudah membocorkan informasi tentang pulau ini keluar 2 minggu yang lalu. Jadi pastinya ada yang mendapatkan informasi itu dan mendapatkannya. Lalu mengenai strategi, setidaknya kami membutuhkan seseorang sebagai umpan. Semua orang terdiam. Lalu Kuma dengan senang hati dia mengangkat tangannya, dia akan melakukannya sebagai umpan. Lalu Kuma berkata, aku punya tubuh yang besar jadi aku bisa bertahan. Selain itu pula aku tidak ingin melihat ada orang mati lagi di depanku. Ivankov yang meresponnya dengan semangat berkata, hehe, bagus sekali katamu Kuma. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati, ayo kabur bersama dari God Valley. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat salah satu kapal Marine di God Valley hancur, dan ternyata itu diakibatkan oleh bajak laut Rock. Para Marine yang ada di sana berusaha untuk menghentikannya, tetapi tak lama dari itu ada orang yang berteriak, menyerahlah kalian para angkatan laut. Bajak laut Rock, ikuti aku. Dan di halaman berikutnya kita melihat sejumlah kru atau anggota bajak laut Rock. Mereka mulai bergerak dan melompat dan kita bisa melihat monster-monster di sana yang bergerak yaitu Oyaji, kemudian ada Kaido dan yang lainnya. Kemudian kita melihat Shirohige berkata, jangan pergi duluan Rock, sejak kapan aku mengizinkan orang bodoh sepertimu memerintahku? Di mana mendengar itu Stussy atau Miss Bakin meresponnya dengan mengatakan, Newgate jangan begitu. Sementara itu Nenek Nyon atau Gloriosa yang tampil bagai seperti Hancock di sana berkata, diam kau Stussy, kau hanya membuatmu seperti orang bodoh. Stussy merasa kesindir dengan Gloriosa. Sementara itu kita juga bisa melihat Shiki di sana dan Shiki berkata siapapun yang mendapatkannya dia akan menang. Apa kalian setuju? Sementara itu di sisi lainnya kita melihat Linlin atau Big Mom yang menjawabnya, kalau itu akan menjadi milikku. Dan di sana Kaido tampak emosi mengatakan kalau kau yang mendapatkannya Linlin, bukannya itu justru tidak akan ada artinya. Selain itu kita juga melihat Kapten John di sana berkata, itu akan jadi hartaku. Kemudian di panel berikutnya di sini Shirohige kembali berkata, kalau Rock itu sangat bodoh, dia itu selalu lupa dengan tujuannya. Dan Shirohige kembali berkata kita harus menkonfirmasi kalau harta itu ada di sini. Shiki pun langsung mengejek Shirohige dengan berkata aku tidak ingat kapan kau menjadi pemimpin Shirohige. Sementara itu di sisi lainnya Linlin di sana dengan semangatnya mengatakan, kami hanya mencurinya secara diam-diam atau mencurinya dengan keras, kalian hanyalah seorang pemimpi. Sementara itu ya kita bisa melihat Kaido yang cukup serius sambil emosi pula. Di mana dia berkata kalau Roger tampaknya juga bergerak ke sini. Lalu di sisi lainnya kita melihat Stussy berkata, hari ini adalah pertarungan yang menentukan.
Dan Gloriosa juga berkata kami akan menyelesaikan hari ini selamanya. Kapten John berkata pula, ya itu adalah niatnya kami. Di mana ada dua karakter lainnya lagi di sini ya, yang satunya Wang Zi, dan seseorang yang wajahnya tidak jelas di sini, apakah itu Rock? Kemudian di halaman berikutnya, terjadi suatu ledakan di tempat lain, yang mana membuat bingung para Tenryubito di sana, sementara Merin melaporkan banyak bajak laut terkenal yang datang ke pulau ini. Yang ternyata di sana ada kapal bajak laut Roger. Di panel berikutnya kita melihat Roger tanpa kumis dan mengenakan topi jerami di punggungnya muncul di sana. Bersama Silver Riley dan juga Skopper Gaban serta yang lainnya. Di mana Roger berkata akhirnya, sudah setahun tahukah kalian perasaanku saat ini? Riley menjawab itu sangat liar pastinya. Sementara Gaban berkata, Roger hak istimewa Kapten tidak berlaku di kasus ini. Kemudian di sisi lainnya kita melihat para Holy Knight yang telah bersiap, yang mana kita melihat Garling berkata, tempatkan setiap perwira angkatan laut untuk melindungi Tenryubito. Para God Knight, bersiap. Ini sangat menyedihkan, apa gunanya pengepungan kata salah satu kesatria. Sementara itu di halaman berikutnya terjadi laporan angkatan lautan yang ada di sana berkata, di sana ada Roger dan juga Rock, tetapi bala bantuan telah tiba. Garp telah muncul. Kita melihat Garp dan juga Bogat dan juga pasukan Merin yang lainnya telah tiba. Garp berteriak, beritahu aku di mana Roger berada. Lalu di panel berikutnya saat di mana terjadi ledakan di sekitar sana, kita melihat Kuma dan Ivankov berhasil mendapatkan 2 buah iblis. Sementara itu di halaman berikutnya, Ivankov memegang atau membawa buah iblis Uo no Mi, sementara Kuma memegang Nikyu no Mi, dan di situ pula Kuma bertanya, apakah ini buah iblisnya? Dan Ivankov menjawab, iya namun aku tak tahu yang mana, jadi ayo makan saja. Sebelum mereka memakan buah iblis itu, di halaman berikutnya kita melihat Big Mom datang menyerang Ivankov serta menculik buah iblisnya. Yang dengan kata lainnya Big Mom pada saat itu mendapatkan Uo no Mi dan tak sampai di situ. Big Mom berniat untuk mengambil Nikyu no Mi yang dipegang oleh Kuma, tetapi dengan teriakan Ivankov yang berkata makanlah Kuma, jangan pikirkan itu. Makan itu, dan bantu orang lain. Cobalah untuk membantu seseorang dan Kuma pun memakannya dan Ivankov tampak senang dengan aksi Kuma barusan yang telah memakan buah iblis itu. Dan Ivankov juga berkata, ini kemenangan kita. Tetapi tak berselang lama Kuma dihajar dengan kekuatan mistik dari Sartun dan Kuma pun terpental. Di sana Sartun berkata, anak Bucaner, kau hanya bisa hidup dan mati sebagai budak itu sudah ditentukan oleh sejarah. Dan Kuma pun menjawab, Pak Tua, apakah kau seseorang yang kuat? Aneh rasanya seseorang yang memiliki kekuatan sejak mereka lahir, tidak ada arti kelahiran bagi seseorang yang terlahir sebagai budak. Kalau aku punya kekuatan aku akan membantu banyak orang-orang, sebanyak yang aku bisa. Sama seperti Nika. Dan Sartun menjawab, iya itu sebabnya kalian harus mati. Scene tiba-tiba pindah di mana kita diperlihatkan God Valley yang penuh dengan percikan haki. Di mana haki itu datang dari Roger dan juga Rock. Terlihat ada teriakan yang mengatakan berhentilah Rock. Dan itu dijawab dengan teriakan lainnya yang berkata, jangan menghalangiku Roger. Dan di panel ini ada narator yang berkata, kejadian ini telah menghilang dalam kegelapan sejarah. Dan kemudian di halaman berikutnya scene beralih ke kerajaan Sorbet, dan tampaknya waktu telah berlalu cukup lama sejak kejadian God Valley. Karena terlihat di sini Ivan bicara tentang koran. Jadi mereka hanya memberitakan tindakan heroik Garpia yang ada di sana waktu itu. Di sana Gini berkata, jadi menurutmu top dunia reporter Morgan ini penipu? Dia mencetak apa yang para petinggi dunia inginkan. Pada akhirnya kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di pulau itu, jawab Ivankov. Lalu Ivankov juga berkata, berapa lama doa yang akan kau lakukan Kuma? Karena Kuma di sini terlihat masih berdoa, dan itu cukup sangat lama. Lalu di panel berikutnya kita melihat Kuma berbicara kepada Ivankov, ada banyak nyawa yang harusnya bisa kuselamatkan, tapi Ivankov meresponnya, jangan bodoh. Kau telah menyelamatkan lebih dari 500 orang, dan Gini pun berkata kalau itu benar, Humachi kau luar biasa, semua orang menangis dan berterima kasih kepada dirimu, dan aku juga menangis. Dan Ivankov juga mengatakan, kalau tangan itu telah banyak melakukan pembebasan pada manusia, itu adalah tangan pembebasan. Kemudian di halaman berikutnya, kita melihat Ivankov yang sudah berberes-beres di sana dan berkata,
Aku tak pernah menyangka rumahmu adalah gereja, tapi itu benar-benar menggambarkan sifatmu. Kalau begitu aku akan pergi ke lautan untuk menikmati kebebasan ini. Kuma meresponnya kalau dirinya tidak akan melupakan wajah Ivankov. Sementara itu Gini berkata kepada kakaknya, kalau dia akan tinggal di sini bersama Kumaci, tolong pikirkan lebih banyak tentang dirimu kakak. Dan Ivankov kemudian berlayar ke lautan. Di panel berikutnya kita melihat Ginini tampak semangat dengan berkata, meskipun umurku 4 tahun, aku harus berperan sebagai kakakmu Kumci, aku harus memberimu makan Kumaci. Tentu saja Kuma yang mendengarnya cukup kaget dan bertanya-tanya. Kemudian, di halaman berikutnya terlihat Kuma memotong kayu, sementara Ginini berteriak di sana untuk menyuruh Kuma berhenti dan segera menjualnya, karena juga dirinya sudah selesai mencari sampah dan dia tidak akan mencuri lagi. Dan ayo kita pergi membeli makanan. Kemudian di panel berikutnya Kuma dilempari batu oleh bocah-bocah di sana, sambil berkata, apakah benar umurmu 9 tahun, kau monster pembohong? Yang mana melihat adegan itu, Gini membantai anak-anak tadi dengan kayu sampai mereka menangis dan kepalanya benjol. Tetapi Kuma menghilangkan rasa sakit mereka dengan tekniknya. Itu teknik yang pernah ia gunakan kepada Luffy pada saat itu, dan juga Kuma berkata kepada anak-anak tadi, bahwa dia minta maaf. Tetapi sebenarnya Gini adalah anak yang baik, dan kita bisa melihat, bocah-bocah yang kepalanya benjol tadi, tiba-tiba sembuh. Dan yang jadi menariknya adalah, dua bocah ini nantinya menjadi salah satu anggota bajak laut Bonnie. Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini, kita melihat ya keduanya sedang makan. Terlihat Gini dengan cepat menghabisi jatah makanannya, tetapi dia tetap merasa kurang. Dan Kuma pun memberikan makanannya itu, lalu setelah mereka selesai makan Ginini bertanya-tanya kepada Kuma. Di usia berapa Kuma menjadi budak? Dan Kuma menjawab 4 tahun, tetapi tiba-tiba Kuma menyadari, kalau nada berbicara Gini tidak riang lagi, lalu di panel berikutnya Ginini menangis dengan berkata, aku kenyang. Kuma pun ikut menangis karena hal itu, dan di panel berikutnya kita diperlihatkan rumah Kuma, dengan Kuma yang berkata kami bahagia. Chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, kedamaian ini penuh dengan harapan. Dan berita bagusnya tidak libur di minggu depan. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi, jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat tahu updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, goodbye.